ada masalah ini Bu Rusti nih. Iya, Bisa Bu. cerita Bu? Iya Bu, saya ada masalah nih Bu. Tadi kan Bu, saya itu dipanggil kepala sekolah, pas istirahat, dipanggil ke kantornya, terus saya dimarahi gitu loh Bu. Kata bapak itu, saya itu kurang bagus mengajarnya. Kenapa Bu? Iya, karena tadi kan pengawas ada supervisi ke tempat saya. Nah, waktu pengawas supervisi, kan saya nggak bawa buku teks tuh. Tapi kan saya mengajar itu bagus loh Bu, anak-anak juga suka gitu loh. Karena kan saya memanfaatkan alam-alam sekitar gitu Bu, benda-benda yang ada di sekitar itu saya manfaatkan dalam pembelajaran. Itu kan udah bagus kan Bu? Iya. Jadi maksud Ibu, tujuan kita bincang-bincang ini apa Bu? Apa kira-kira yang bisa saya bantu? Iya, saya kan ini sebenarnya ini saya lagi sebel ini, kesal gitu sama pengawas sama kepala sekolah. Tapi kan nggak mungkin aja Bu, saya terus-terusan seperti ini kan. Karena kan kita setiap hari juga ketemu kepala sekolah, nanti juga sama pengawas. Kita harus mencari solusi lah Bu atas permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Bagaimana supaya saya mengajar itu bukan hanya disukai murid, tapi juga kepala sekolah dan pengawas itu tidak komplain dengan yang saya lakukan seperti itu. Jadi permasalahannya di sini tadi menurut cerita Ibu karena Ibu tidak membawa Buku teks, buku teks ya ke kelas. Iya. Menurut Ibu buku teks itu perlu nggak ya? sebenarnya gini loh Bu, saya kan udah lama nih ngajar, udah 20 tahun lebih. Itu saya sudah hafal loh Bu. Wah, kalau dikira-kirain orang tiap tahun itu kan itu tuh juga materinya. Jadi saya sudah hafal, memberikan teori kepada siswa itu sudah hafal. Jadi saya pikir ngapain pula lah saya bawa buku teks itu ke kelas gitu loh Bu. Oke. Selama ini Bu Rusti udah pernah belum melakukan pengembangan diri seperti ngikutin BIMTEK atau diklat mengenai pembelajaran? Oh gitu ya Bu. Sering loh Bu, saya kan rajin ikut pengembangan diri. Ada proses pembuatan media pembelajaran, terus penyusunan buku teks, penyusunan materi-materi yang akan kita sampaikan kepada siswa yang interaktif sehingga pembelajaran di kelas itu benar-benar bagus loh Bu. Saya selalu ikut Bu, karena saya mau mengembangkan diri gitu loh Bu. Wah, berarti Bu Rusti hebat dong udah sebenarnya. Iya loh Bu, makanya saya kesal loh Bu, kok saya kena marah gitu loh. Oh, berarti Ibu gara-gara buku teks. Kan Ibu ada loh saya lihat buku Ibu ya, tapi memang bukan buku pelajaran ya kan Bu. Alangkah bagusnya Bu kalau Ibu udah punya bakat untuk menyusun buku. Kan bagus Bu kalau kita buat buku paket kita itu, buku materi pelajaran kita itu dari yang kita susun sendiri. Saya yakin Bu Rusti udah menguasai materi pelajarannya dan mungkin Ibu kurang cocok dengan buku yang di sekolah ya kan, dengan metode ataupun model pembelajaran Ibu. Jadi alangkah bagusnya Bu, gimana Bu kalau susun buku Bu? Aduh, betul juga itu. Saran Bu Saparina ini benar-benar keren sih. Saya sih sebenarnya bukan nggak cocok dengan buku-buku yang ada, buku paket, buku teks itu. Cuman kadang-kadang ya kita merasa kita sudah hafal gitu kan. Padahal yang Ibu bilang tadi benar, kalau kita buat buku atau langkah-langkah di dalam pembelajaran itu kan pembelajaran kita itu lebih terstruktur ya Bu. Otomatis kalau terstruktur gitu kan murid-murid kita kan lebih cepat menerima ya. Artinya juga kita membawakannya dalam keadaan menyenangkan, siswa juga menyenangkan. Benar juga kata Ibu tadi. Saya tadi mikir-mikir kalau saya kena marah ya. Kalau sekarang kan saya merasa ya juga kenapa saya nggak coba buat ya. Kok saya merasa udah hebat gitu loh.
sampai nggak membawa buku teks, padahal langkah-langkah pembelajaran itu jadinya nggak terarah seperti itu. Mungkin Bu, maksud pengawas sama kepala sekolah tadi biar kita itu tidak salah arah ya Bu ya. Iya. Kadang kita kan ingin menyampaikan semua ilmu yang kita punya ke anak-anak, padahal kan ada aturan-aturan ataupun rambu-rambunya di buku teks gitu Bu. Makanya biarpun Ibu udah bagus mengajar, menyampaikan materi, menguasai konten, tapi kan kita tetap berfokus pada kurikulum yang ada di dalam. Betul juga Bu, karena kan kadang-kadang sih kalau nggak lihat langkah pembelajarannya, tujuannya nggak, itu bisa-bisa melenceng ya ke sana kemari. Ya saya sih baru menyadari juga Bu, walaupun kita kan waktu menyampaikan materi itu menggunakan alam sekitar, sumber-sumber yang ada, tapi kan tidak, langkah-langkahnya itu kurang efektif. Yang penting siswa begini, yang penting begini, padahal nanti tujuan pembelajarannya itu tidak tercapai atau kompetisi dasarnya itu tidak terarah seperti itu Bu. Oke, saya percaya Bu Rusti pasti Bu ya menyusun buku atau berbentuk modul. Cuman kira-kira kapan ya Bu kita laksanakan nih rencananya ini? Aduh, kayaknya ini saya harus dibantu loh ini Bu sama Ibu Saparina. Iya, boleh Bu, boleh kalau ada waktu. Nah, Iya. sekarang kapan ini? Ini kadang soal waktu ini yang membuat kita kadang terkendala ya untuk merealisasikan rencana kita. Tapi kalau ini sepertinya nggak bisa ditunda-tunda ya Bu, karena kan pembelajaran jalan terus. Iya. Apalagi sekarang ini kan ada waktu, kita mulai aja. Gimana Bu kalau minggu depan? Sepertinya saya ada waktu gitu, karena kan nggak cukup sekali pertemuan. Nanti kita buat aja sekali seminggu Bu, setiap hari Jumat jam 4. Gimana Bu? Alangkah baiknya Bu ya, kalau Ibu kan sudah punya waktu ya minggu depan, mungkin saya belum tentu. Misalkan ya, alangkah bagusnya kalau kita itu bekerja dalam GMP Bu. Oh iya juga. Ya kan? Iya. Ajak dong yang lainnya itu. Oh betul. Berarti nanti kita sampaikan sama ketua MGMP ya Bu. Iya. Jadi kita bisa melakukan itu di dalam MGMP. Jadi yang lain juga bisa membuat media pembelajaran, terus membuat buku teks. Kan bagus Bu, jadi nanti bisa berguna ke guru-guru yang lainnya dari Iya. yang kita susun bersama-sama. Alangkah bagusnya kita bekerja bersama, ya kan Bu? Bu, dalam menyusun modul atau buku ini kan Bu, kita harus mempunyai prinsip yang konsisten ya Bu ya, biar jangan nanti di tengah jalan bubar atau terbengkalai. Kira-kira menurut Ibu biar ini bisa terwujud ya, semua yang mendukung Ibu, yang membantu Ibu konsisten, gimana kira-kira? Iya, tadi kan kita sudah bilang nanti kita akan jumpai ketua MGMP kan Oh Bu. iya, Iya, MGMP. tapi kalau ketua MGMP kita jumpai nanti kan kita harus buat jadwal yang konsisten, sehingga bukan dampaknya sama saya aja sama Ibu, tapi nanti kita kan di komunitas kita akan melakukan itu Ibu. Jadi kita membuat apa nanti pelatihan menyusun buku teks seperti itu. Jadi guru-guru juga bisa sharing bersama kekurangan dan kelebihannya dalam mengajar di kelas. Apalagi sekarang ini kan dalam keadaan pandemi. Jadi dengan kita sharing seperti itu kan Bu, itu kan bisa ini bisa lebih menguatkan satu dengan yang lain. Seperti itu loh. Saling mengisi ya Bu ya. Ya itulah bisa berkolaborasi untuk namanya sekalian memecahkan permasalahan Ibu ya kan Bu. Iya. Dan jalan keluarnya. Nah, ini saya sudah dapat nih jalan keluarnya Bu. Iya. Seperti tadi saya sudah dapat pencerahan gitu lah. Itulah gunanya kalau kita itu harus menjalin komunikasi dengan dekat. Ya, terima kasih Bu. Nanti kalau saya ada masalah lagi, saya bisa jumpai Ibu ya Bu. Boleh.
kita sharing-sharing aja ya Bu ya. Iya. Saya udah banyak ganggu waktu Ibu ini. Kayaknya Ibu ada kerjaan nih. Iya memang Bu, saya masih ada kerjaan di luar. Jadi Bu, udah clear kan sekarang masalahnya? Sudah enak gitu loh. Oke, udah tersusun rencananya ya Bu Iya, ya. Bu. Mudah-mudahan rencana yang Ibu susun dapat terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih Bu. Sampai jumpa.